Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Ketika mereka menolak ini bidat itu, tapi mereka membenarkan pendapat dari orang-orang Yahudi terkadang. Sementara jelas orang Yahudi menolak kekristenan, tapi mereka menolak bidat. Pertanyaan saya dari dulu kepada Elia, dan Elia sudah pernah menjawab, siapa yang mengkanon Bible sehingga Bible ini dianggap betul-betul firman Tuhan, yang lain itu bukan? Siapa otoritas tertingginya? Jadi kita tahu by historis orang ini bisa apa karena kepentingan atau tidak. Jangan kalian bilang oh Konstantin. Konstantin ya dong ada kepentingan pada waktu itu karena dia adalah raja pada waktu itu. Nah, kalau kita mau merujuk kepada kitab kalian itu, yang terkanon itu adalah firman Tuhan dan itu yang benar, yang lain adalah bidat. Bagaimana metodologi menentukan itu betul-betul yang benar firman Tuhannya? Tunjukkan cita, kritis, radikal di sini, ya. Jangan kamu radikal sementara kamu sendiri tidak mampu membuktikan metodologi bahwa kitab yang kamu pegang itu betul adanya. Nah, ini saya kasih contoh data lagi nih ya. Kalian giliran bidat kalian nggak percaya, giliran ada ayat dalam kitab kalian yang dikutip pertama sekali sama bidat, kalian jadikan kitab suci sampai sekarang nih. Ini bukti bahwa kitab kalian itu terdistorsi dan tidak bisa dipercayai gitu. Catatan mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat ini berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ternyata ini masih ada sampai sekarang di kitab kalian. Ternyata ayat ini orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Giliran bidat yang bertentangan dengan dogma kalian tolak, giliran sama dengan dogma kalian masukkan ke dalam kitab kalian itu, ya. Itu jadi tolong cita kamu yang ajarkan kami metodologi kitab kamu itu bisa dikatakan benar sesuai dengan fakta histori dan filosofi radikal segala macam, tunjukkan kepada kami. Tuhan berfirman dalam hati, metodologinya dari mana kamu tahu kalau itu betul-betul Tuhan melayang-layang di atas air, ya. Tolong yang lain tambahkan. Terima kasih. Oke, besarkan layar saya. Memang kalau untuk menghibur diri itu butuh kenekatan seperti Erben dan teman-teman itu. Jadi teman-teman, berbagai cara menipu publik mereka lakukan ketika membaca data tidak pernah utuh. Ternyata Talmud yang dia katakan baru ditulis 350 Masehi, sekali lagi was completed. Penyusunannya itu selesai pada tahun 350 Masehi, bukan 350 Masehi baru ditulis. Mengerti bahasa Inggris atau kamu sedang menipu data? Jadi catatan Talmud tersebut telah dimulai sejak abad pertama dan selesai pencatatannya memang pada tahun 350 Masehi. Jadi janganlah menipu di publik sekali lagi. Dan yang kalian katakan sebagai bukti sejarah, jangan potong-potong saya, jangan potong-potong. Oh, sumbernya bible.uk. Bible.uk bisa bahasa Inggris, Erben? Bible.uk. Bisa nggak bahasa Inggris? Jangan potong-potong waktu muslim lah. Gimana sih? Oke, lanjut. Bible.uk. Oke. Sekarang ada sebuah fakta menarik ini saya bawa. Seorang historian abad ke-19 atau abad ke-20 namanya Arthur Weigel. Dia menulis sebuah buku bestseller di kalangan pagan Kristen ya, The Paganism in Our Christianity. Seorang historian, Arthur Weigel, dia mengkritik habis ini catatan sejarah tentang penyaliban Yesus yang kalian anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang ingin saya garis bawahi dengan narasi indah saya, dia mengkritik bahkan sebagai catatan primer yang paling dekat dengan kematian Yesus, dikatakan Justus of Tiberias. Apa yang dia katakan? Bahwasanya menurut dia nih, sekali lagi menurut dia, sebentar bro. Oke, menurut dia bahwasanya catatan ini telah mengalami berbagai macam penyaduran ulang dan tidak ada bukti konkret bahwa mereka telah melihat secara langsung atau sebagai saksi mata. Dan naasnya, dia mengkritik bahwa catatan tersebut telah diubah berkali-kali. Apa referensi Mata Ali? Kalian bantah ini buku. The Paganism in Our Christianity. Karangan siapa? Arthur Weigel. Bukan seorang Muslim, tetapi seorang British Christian berkebangsaan Inggris, dan dia seorang Kristen taat, tetapi karena tanggung jawab
sains, dia harus menjelaskan ini kepada publik bahwa tidak bisa dibenarkan catatan yang kalian sebut sebagai bukti otentik sejarah. Jadi tolong sekali lagi, jika memang ingin mengkritik atau menguji sebuah kitab suci dengan pembuktian sejarah, berikan saja satu data di mana para zombie kudus pernah bangkit dan menampakkan diri di kota Yerusalem. Lanjutkan teman-teman. Waduh, Jack kita ini nggak konsisten. Oke, Jack kita tadi bilang kebenaran secara universal, secara radikal, dan secara asumsi. Ternyata berubah menjadi cara berpikir filsafat. Ini kan yang ditunjukkan ini ternyata sistematika berpikir filsafat berbeda gitu loh. Coba kita cek sekarang ya. Kebenaran of truth ya, korespondensi of truth ya. Nih, suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Kita cek sekarang. Di Quran Ar-Rahman ya kan, dia membiarkan dua laut tawar dan asin saling bertemu. Oke? Sudah jelas 1400 tahun yang lalu, dari mana Rasulullah tahu gitu loh. Tetapi kita cek kebenaran di sini nih. Dari ayat 24 ini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. 1, 2, kitab Nabi-Nabi, Ketuvim. 3, kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana korespondensinya, mana? Korespondensi of truth, truthnya mana? Mana kebenarannya? Coba buktikan. Anda membawa pendapat Arthur Weigel, seorang British Christian tadi. Tentu tulisan yang datang dari Arab abad ke-7 aja kami buang. Yang datang 700 tahun setelah kekristenan itu kami buang. Apalagi teolog abad ke-20. Jadi kalau kamu menggunakan pendapat seorang profesor untuk mengevaluasi kinerja historis pada 2000 tahun lalu, tentu itu tidak relevan. Karena tulisan abad ke-7 yang menyatakan Yesus diserupakan dibangkit itu aja kami buang, nggak kami akui. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai kebenaran korespondensi. Di sini juga Ardiansyah itu sesat berpikir ya. Karena dia ingin membenarkan kitabnya dia itu dengan surat air bertemu, kemudian diklaim itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Dia tidak melihat secara universal, namun secara parsial. Sedangkan dalam filsafat itu tidak berlaku. Kalau di dalam Alkitab kami dikatakan bahwa ibu kota dulu pemimpin Israel nama-namanya ada, kemudian juga pemerintahan ada, data sejarahnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh data sekunder dan juga data sekuler lainnya. Apakah hal ini berarti Alkitab kami itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang harus diterima? Artinya cara berpikir kamu dengan kebenaran korespondensimu ketika kami terapkan di dalam Alkitab itu akan merusak Quranmu sendiri. Kan gak nyambung. Jadi hati-hati sebelum kalian berbicara. Kalau kalian anggap itu peluru, no. Itu sebagai jarum ke kepala kalian semua. Gitu ya. Bahasa tae. Tae. Jiwa. Oke, saya jawab yang pertama gini. Jadi bagaimana dengan Musa yang mengatakan bahwa Adam gini, roh Allah melayang gini-gini. Saya sudah sampaikan ya. Ini yang dua kali mungkin ya. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung, begitu kemuliaan Tuhan turun dan semua mata para rakyat Israel mereka menyaksikan itu. Itu satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kedua, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan yang dilakukan melalui Musa, melalui 10 tulah itu dicatatkan oleh bangsa non-Israel, yaitu di dalam papirus Epuwer. Jadi kesejarahan yang dilakukan Musa dan lain sebagainya ada data pembanding dan fix. Itu bukan asal, gitu ya. Nah, kemudian, kita nggak bisa bandingkan dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan baginda Nabi hanya kutipan-kutipan. Tidak ada tokoh baru yang disampaikan oleh beliau. Artinya apa? Kutipan nama-nama itu justru kamilah yang punya sumber primernya. Jadi tidak mungkin yang abad ke-7 itu ngoreksi. Harusnya yang abad ke-7 itu dicocokkan dengan kami punya. Nah, ternyata beda dengan data yang sudah lebih primer. Ya berarti apa? Ya, it's simply nothing gitu loh. Bagi saya loh. Karena kan kita bicara ilmiah. Nah, kemudian ini kan lelucon sudah basi. Kita lanjut ya. Tadi ada papirus Epuwer. Kemudian untuk data Sanhedrin tadi ya, Bang Ali hanya mengulang. Beliau tidak ada data baru. Beliau hanya mengulang dan kita sudah jawab bahwa itu berasal dari abad ke-3 sampai abad ke-5. Gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan seperti itu dan beliau tetap tidak memiliki data-data baru. Kemudian ketika bicara mengenai zombie, kita sudah sampaikan keempat kalinya nih. Dan beliau tidak memiliki data untuk membadah buku misunderstanding dari
Answering the Misunderstanding, jilid ketiga Bambang Nursena. Jadi Mark Quadratus mencatatkan mengenai orang-orang bangkit tadi. Itu jelas clear. Dan beliau tidak punya data untuk membantah itu. Beliau hanya melakukan negasi. Nah kemudian yang terutama untuk Ardiansyah. Nah ini gini loh. Jadi ketika kita diskusi itu cermati dari awal. Nah ini kok tiba-tiba datang nyalah-nyalahin mengatakan apa? Oh ini dari pernyataan kebenaran dan fakta kok jadi filsafat. Lah memang dari awal saya ngomong filsafat. Sakit tenan mas. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Jadi lain kali itu datang dulu, cermati dulu, baru bicara. Anda tidak tahu dari mana mau kemana, udah bicara. That's it, you are silly. Anda memalukan. Mas Ardi, mohon maaf, sorry itu saya. Anda memalukan. Yang saya dari tadi sampaikan ke Mbak Rifa, itu adalah data bagaimana orang yang cinta ilmu itu seperti apa. Itu. Nah itu ya, terus tiba-tiba Anda menyatakan, oh itu salah. Come on, Anda nggak nyimak, it's so silly. Lain kali, simak dulu, cermati dulu, baru. Ini nasihat teman ya. Oke, saya masih anggap Anda teman. Nggak semuanya ya. Oke, terus kemudian, masalah, laut bertemu. Come on mas. Tidak ada namanya laut bertemu dan itu membuktikan bahwa buku telepon saya ini benar. Nggak ada. Itu simply illogic gitu loh. Kemudian saya tahu ya, bahkan abad 2 abad sebelum Masehi orang Yunani itu udah menyelam di bawah laut untuk nyari air tawar. Itu tuh sudah ada. Kemudian mengenai 1 Yohanes 5:7 nih. Jadi ketika ini sebenarnya udah keluar dari tema ya. Ini sebenarnya harusnya, mohon maaf Mbak Rifa, saya kasih kartu merah. Tema. Kita bicara kesejarahan kok itu udah Anda harusnya kena kartu merah ini Mbak Rifa. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Oke. Cyprianus 250 Masehi sudah mengutip tentang Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Tuh. Clement dari Alexandria. Kemudian Tertullianus. Ini bukti-bukti dari Bapak Gereja. Bahkan ya Mbak ya. Nih, lihat nih. Lihat nih. Perdebatan Athanasius dan Arius di konsili. Tadi Anda mengatakan 380 kan logik kita. Gunakan logik kita. Benar-benar kita pilih mana yang sesuai dengan sejarah. Pertanyaan saya belum dijawab ya. Ya sama. Pertanyaan saya belum dijawab ya. Nggak ada yang Parah jawab. ini. Jadi teman-teman dengar. Jadi kita mengajak kita untuk meletakkan kebenaran secara universal. Karena dia sudah meletakkan itu, maka harusnya dia yang membuktikan dulu bahwa Bible-nya itu luput dari cacat logika. Dia bilang begini, kita kan bawa fakta historis Mbak, kok Mbak malah masuk ke kritik teks, sedangkan otoritatif saja udah cacat, apalagi sejarah, kan aneh. Nah buktinya gini ya, kenapa saya harus masuk ke ranah kritik teks? Inilah pembuktian bahwa bagaimana sebuah kitab suci yang cacat secara yang bisa dikritiki teksnya, yang juga banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, lalu dijadikan parameter kebenaran, lalu dikuatkan dengan kebenaran sejarah gitu. Sementara kita tahu sedangkan sejarah aja tidak absolut kebenarannya. Itu maksud saya Jack. Katanya kamu radikal, ayolah radikal. Contohnya kenapa memang kitab kamu, informasi yang ada di kitab kamu itu tidak bisa diambil kebenarannya? Karena begini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu dituliskan di sini silsilahnya. Ini saja kita nggak tahu akademis bagaimana ini bisa dikatakan akademis. Secara otoritatif kitab kalian saja, penulis kitab Lukas saja menulis sumber itu dari anggapan orang. Nggak tahu apakah Cahyono atau Markona ini, orang ini. Kita tidak tahu apakah si Cah ini adalah penulisan dari tetangganya, mamanya, nenek kakeknya, kita nggak tahu. Siapa ini orang-orang ini? Kalau kita bicara tentang anggapan orang, bahkan Yesus pernah dianggap ODGJ. Bahkan pernah dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti pondasi keberkeyakinan kalian itu semuanya atas tuduhan orang. Nah, jadi kita kalau bicara tentang sejarah yang kita sepakati bersama, tidak ada yang bisa kalian kritik dari Al-Quran. Kenapa kami tidak membantah adanya penyalipan? Kan saya sudah bilang dari awal, yang dibantah oleh Al-Quran adalah orang yang disalib itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Kenapa? Karena makanya saya bawa tentang sejarah Musa. Kenapa kalian merasa aneh ketika Ibnu Maryam diselamatkan sementara Yunus juga diselamatkan, Musa juga diselamatkan? Itu maksud saya tadi. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu tidak tertolak secara logika kamu atau ilmu filsafat kamu itu, Jack. Kalau kamu mengajak saya berpikir radikal, ayo buktikan kitab kamu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, ketika ada bidat yang mengutip bahwa ini salah, ini kita nggak terima, ini yang membawa adalah Gnostis, ini yang membawa adalah ini begini bidat. Lalu ternyata dalam kitab kamu ada sebuah ayat yang pertama sekali dikutip oleh bidat dan itu masuk, bahkan itu adalah catatan kaki yang menyelinap masuk ke dalam ayat. Kalian pegang sebagai fakta kebenaran, pokoknya benar. Ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus.
Katanya kamu itu radikal. Gimana sih Jack? Saya dari tadi lo menunggu metodologi kamu membuktikan bahwa firman yang sampai kepada Moses itu by sejarah. Tuhan pernah melayang-layang itu. Oh, ini sejarahnya ada Mbak Rifa. Dibuktikan pernah ada awan dingin di sebuah daerah dan bertumbuh salju misalnya. Karena bekas Tuhan melayang-layang Mbak Rifa. Atau air itu pernah berputar-putar pada tahun sekian Mbak Rifa. Atau ada kok Taman Eden Mbak Rifa. Taman Eden itu pernah loh Mbak Rifa. Dia muncul di Irak misalnya. Kemudian sudah tenggelam di banjir Noah. Ada sisa-sisa penemuannya. Ini kita tunggu dari tadi gitu loh. Gimana sih? Nah kalau tentang Yesus bahkan di Matius pun tidak bisa dibuktikan ada zombie kudus yang bangkit by sejarah. Ketika kamu tuntut kami, oh Mbak Rifa itu harus punya baju warna pink Mbak Rifa. Nggak bisa Mbak Rifa bajunya warna coklat. Lah kamu sendiri bajunya nggak pink. Itu analogi saya. Ketika kamu tuntut, pokoknya harus by sejarah Mbak Rifa. Lah ketika kami tuntut bahwa, lo buktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabmu itu yang betul-betul sejarah historis dibuktikan. Mana Jack dari tadi penjelasanmu anak muda? Silakan ganti yang lain. Kasih. Si Jack tadi itu ngeles mulu ya. Kalau memang yang dibawakan si Jack adalah cara berpikir filsafat, saya tentunya sudah buka di sini berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren dan lain sebagainya. Faktanya tadi si Jack itu nggak gitu. Dia bilang kebenaran. Karena apa dia bilang kebenaran? Karena dia mau menguji. Apanya yang diuji? Kebenaran. Al-Quran diuji. Terus kalau kita ngomong diuji, yang dibahas adalah cara berpikir filsafat. Ini kan gak masuk akal gitu loh. Tadi Jack Cita bilang kebenaran harus diuji secara apa? Kebenaran diakui secara universal. Nah, seperti yang disebutkan Uni Rifa tadi. Nah, secara mendasar, radikal, secara kritis, secara asumsi dan lain sebagainya. Ini kebenaran yang dibilang tadi bukan cara sistematika berpikir filsafat. Jangan ngarang-ngarang. Kemudian pertanyaan saya tadi belum dijawab ya. Lu gue belain nih Jack. Dengerin Jack. Di sini kita menguji kebenaran korespondensi yang ada di sini, ya, truth of korespondensi. Kita cek di sini, seperti yang dikatakan Elia tadi nggak nyambung tadi, nggak apa-apa lah, oke. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan di 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. Tunjukkan kepada saya, ya. Silakan tunjukkan kepada saya di mana tertulis demikian yang sesuai dengan ini. Kalau di Quran sudah jelas kebenarannya, dan tadi ente menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sudah mengutip dari yang dahulu-dahulu. Tolong bawakan saya data fakta buktinya bahwasanya Nabi Muhammad mengutip dari penelitian pada saat abad kedua tadi katanya, orang Romawi atau Yunani tadi. Silakan dibuktikan. Silakan Ustadz Ali. Oke, saya ingin berikan waktu kepada Jibril dulu, belum bicara dari tadi. Nanti saya masuk di sesi selanjutnya. Silakan Bang Ali, silakan. Silakan Bang Ali. Oke, kalau tidak ya udah mainkan aja. Oke, siap. Susah ya kalau kita mulai membahas kitab yang udah dikanonisasi 19 kali, itu 400 tahun setelahnya. Di sini kita bisa lihat kanonisasi yang 360 aja di tahun 360 sama yang di tahun 400 itu udah beda. Maksudnya di Genesis di sini ada 3.700 lines, di sini 4.500 lines. Di Exodus 3.000 line, di sini 3.700. Jadi di situ udah 700 per kitab. Habis itu di bawahnya di sini nggak ada Acts of di sini nggak ada Barnabas nih di sini. Tapi di sini ada Barnabas. Nih 850 lines. Itu satu. Dan kalau soal keraguan penyaliban itu sampai detik ini ya kita bisa lihat ini iklan deh berita di The Times of Israel. Ini bisa dicek nih, The Times of Israel, langsung dari Israelnya. Jadi ada di box ini bukti penyaliban. Nah ini fotonya, ini foto disalib di tumit. Nah di sini disebutkan 2000 tahun yang lalu Yahudi bernama Yehohanan. Nah, ini ada tiba-tiba kakinya. Nah, jadi di Israel sendiri itu sesuai surat tadi, itu memang masih diragukan. Jadi yang sebenarnya yang dibunuh ini siapa? 2000 tahun yang lalu. Sementara di sini disebut convicted Roman Empire. Tapi hasilnya kenapanya nggak jelas. Gitu loh. Coba dicek deh. Ini karena sampai Yahudi sampai sekarang tuh masih mempertanyakan. Itu aja sih. Silakan. Aja bro. Jack aja. Oke, saya aja gini. Ya. Oke ya. Jadi yang pertama, saya langsung yang belakang aja tadi. Data yang abang bawa itu dari abad 2000 tahun gitu. 2000 tahun setelah Yesus.
Nah, padahal data yang kita punya, Flavius Josephus, dan itu dikutip, ingat ya, dikutip oleh siapa? Oleh Sefaria.org. Data yang mengatakan Yesus yang mereka sebut Mesias itu disalib, itu dikutip oleh Sefaria.org. Dan dia berasal dari abad pertama. Nah, yang Anda bawa ini data abad ke-20. Memangnya yang disalibkan cuma Yesus aja pada zaman Romawi? Ini kan blunder. Kemudian, masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ya, Mbak Rifa meminta saya radikal. Loh, jelas radikal saya dong. Mbak Rifa bawa dari data abad 380 sekian. Saya punya data. Radikal saya dong. Tampilin aja bro. Kemudian. Tampilin aja bro. Memangnya tadi, oh gini ya, saya mohon deh Iya, kalau tampilin seperti aja. ini tolong diperhatikan gitu ya teman-teman ya. Oke. 250 Masehi. Ingat ya, dia yang melanggar perdamaian dan kerukunan Kristus. Dari mana bro? Dari mana itu bro? Coba. Ini Bapak gereja. Bapak gereja. Enggak di atas linknya. Anthony Saint Father. Ini dari Anthony Saint Linknya. Father. Anthony Saint Father. Linknya Anda di tahu atas, Anthony bro. Saint Father? Enggak. Bro, Anda tahu link. Anthony Saint Father? Astaga. Udah linknya Bang aja, Hos, bro. Lu kasih linknya. Saya boleh disela nih. Saya boleh disela. Ya udahlah. Saya boleh disela nggak, Bang Hos? Kalau nggak boleh linknya ya udah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Sebenarnya ini gampang banget kok. Karena kajian 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan kajian baru, Bang. Gitu ya? Ya Mas Ardi ya? Yang S3 ya. Jadi Cyprianus 250 Masehi ini ada di dalam Anthony Saint Father. Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kemudian ya, ini dari yang tadi saya sampaikan ya, debat antara itu tadi peristilan dari Oke, itu yang pertama. Terus saya mau kritisi masalah ini. Bang siapa namanya tadi? Bang yang terakhir tadi? Bang siapa? Bang Jibril ya. Nah, Bang Jibril nih luar biasa nih. Luar biasa. Saya suka. Beliau mengatakan atau berusaha membuat narasi bahwa Alkitab ini pasti salah karena terdapat varian. Kena kamu, Bang. Anda bunuh diri. Karena Quran pun banyak sekali variannya. Wah, gua jawab ntar itu. ATS bisa bukakan. Gua jawab ATS itu bisa ntar. bukakan bukunya ya, data-datanya saya ya. bisa Gurunda. Yo, Nah, selamat malam dia bisa semua. bukakan. Oke, ya. Oke, Jadi saya pertama, langsung buka aja ya. ya, saya tunggu. Om Oke, Adis baik, saya dikasih tengah di ini. Iya, tunggu kolom sebentar. besar biar Tunggu ditunjukkan. sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ada. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Saya izin. Host Saya pasti yang Oke. di kolom besar bikin aja Jadi, Om Adis tapi- biar dia buka data. Gua mau tanya hostnya dulu boleh nggak? Jangan layar band, jangan Gua- layar band, jangan. gua Karena ini mau- sebenarnya udah kartu merah. Sebenarnya ini Ntar sudah dulu. kartu merah. Kenapa? tanya hostnya Karena dulu boleh tema kita adalah Silakan, historisitas. silakan, Bang Ardiansa. Kita adalah data Tapi nggak apa-apa, historisitas. bro. Sekalian Bang, cemplung kita aja. tolong di mute dulu karena ini waktunya saya hentikan. Silakan Bang Ardiansa. Hostnya dulu. Masih waktunya ya. Masih silakan. waktunya. Ini teman-teman. silakan di mute aja. Ntar dulu. Saya mau ngomong sama hostnya dulu. Host, kira-kira kita boleh nggak mengetahui link dari data lawan debat kita, host? Boleh nggak? Oke, boleh jelas karena tadi- Oke. Saya minta tolong ditampilkan linknya dan saya akan cari di sini ya. Pak Erben meminta link dari teman-teman Muslim. Jadi tolong Oh, bisa. melakukan Kalau hal dia yang tanya kita kasih ya. Kalau dia tanya kita kasih intinya. Kalau saya tanya dikasih gitu ya. Siap. Oh, gitu. Lanjut. Ya, itu boleh dibesarkan. Saya aja Sebentar menunjukkan Pak tadi Erben yang dan dibilang Bang Mas. Om bukan Baik. ATS ya. Yang pertama, saya tidak mau fokus kita nanti. Saya nggak mau. Sebentar Bang, di mute dulu ya Bang ya. Sorry. Saya mau fokus. Kalau mau debat 1 Yohanes 5 ayat 7 besok saya siap dalam nama Yesus. Oh nggak bisa. Saya baru siap Rebu. Saya baru siap Rebu. Jangankan Rebo, Bro. Sekarang gue siap. Nah, Oke. sekarang saya mau fokuskan terlebih dahulu ya. Bang Jack Cita, tolong fokus kepada pembahasan diskusi kita kali ini. Ini waktu kita jalankan Betul. ketika Bang Ya. Jack Cita Apapun yang dibawakan Jack kita boleh nggak host kita minta linknya? Apapun yang dibawakan Jack kita atau teman-teman Kristen, boleh nggak kita minta linknya? Apapun itu, Oke, boleh nggak? baik, itu sudah kita sepakati bahwa Oke, ketika sip. Muslim ataupun Kristen Sip. meminta ini Mantap. dari data-data yang dibawakan itu harus diberikan sebagai rujukan Oke. literasi. Sip. Silakan Bang Jack Cita. Oke. Apa namanya?
adanya bukti 2000 tahun setelah itu, oh seorang gini, it doesn't make sense. Kenapa? Karena yang disalibkan ada waktu itu bukan hanya Yesus, dan itu namanya pun Yohanan, bukan Yeshua. Oke ya. Kemudian, ketika tadi dikatakan masalah bidat gnostik, oh itu nggak nyambung, gitu ya. Bidat gnostik, wong data kita itu lebih tua dari yang Mbak Rifa sampaikan. Kita pakai 325, kita pakai 250 Masehi. Kemudian, masalah gini, masalah kita bicara masalah bahkan saya bisa tunjukkan ya naskah-naskah Mingana yang berbicara mengenai kita bisa bicara itu naskah dari Birmingham itu punya a lot of variant. Gila nggak tuh? A lot of variant. Dia punya ada varian gramatikal, ada varian apa itu. Ya, jadi bahkan naskah-naskah teman-teman Muslim yang berasal dari tulisan-tulisan itu a lot of grammatical error. Nih, saya tunjukkan nanti. Lerben, silakan maju dulu. Saya akan sambil saya carikan datanya. Oke. Jadi data yang disampaikan sama 250 tadi loh. Data yang disampaikan sama Bro Jibril tadi itu bagus. Karena memang proses kanon itu panjang. Makanya Protestan, Katolik, dan Ortodoks ada perbedaan, tetapi catatannya adalah 66 kitab itu diterima secara bersama, Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada perbedaan. Tetapi kalau yang Deuterokanonika memang ada perbedaan, tetapi catatan penting, tidak ada yang dibakar, tidak ada yang dimakan kambing, dan tidak ada yang dibuang ke sungai Nil. Kenapa? Karena ketika Quran dikanonisasi di Kairo Mesir 1924, semua Quran yang berbeda itu dilemparkan ke sungai Nil. Kristen tidak seperti itu. Justru kitab-kitab yang Deuterokanonika dengan yang gnostik, dengan yang apokrif, semua itu dipelihara dan dirawat oleh gereja, tidak dibakar. Nah, itu yang harus dipahami. Aku tunjukkan buktinya, Le. Lanjut, Bro. Lanjut. Aku tunjukkan buktinya. Oke. Minta tolong dibesarkan saya, Bang. Ini ya. Cyprianus dari Kartago. Abad berapa nih, Bang? 250 Masehi, ya. Dia berkata, Tuhan berkata, aku dan Bapa Yesus, dan juga tertulis mengenai Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ntar dulu, Bro. Papirusnya mana itu, Bro? Nih. Mana papirusnya, Bro? Itu Wikipedia, Bang. Papirus kalau itu data Wikipedia. Bapak Gereja. Itu Kasihan, janganlah diketawain gitu. Bro, gini Bro. Data primernya mana? Mana data primernya? Nanti aja Bang. Oh ya udah lanjut. Jadi yang kita Project. Nah, ini yang nggak ngerti. Sorry Bang. Saya minta tolong ditambahin waktu saya, Bang. Satu aja, Bro. Papirus Quran satu aja yang lengkap dari Al-Fatihah sampai Al-Anas. Papirusnya satu aja. Emang Quran pakai papirus, Bro? Jangan ganggu dulu Bang. Biar cepat. Iya, ini menurut saya gimana nih? Langsung nyerah. Gimana, host? Lanjut, Bro. Gimana, host? Ya, silakan dilanjutkan. Gimana, host? Kita. Oke, lanjut. Oke, thank you ya. Jadi kita ada potongan dari teman-teman Muslim. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini Anda bisa baca dalam buku Anthony Senfader. Komplit di situ. Itu adalah data-data Bapak Gereja non yang kitab kanon kita. Seperti itu. Nah, ini yang Abang nggak tahu. Mas Ardi ini nggak ngerti. Seperti itu. Secara tekstual ada. Codex Legionensis kalau nggak salah ya. Itu ada. Tetapi data yang lebih tua dari Bapak Gereja itu ternyata ada. Mereka sudah mengutip. Nah, jadi ini kita sedang merujuk kepada tema yang pertama bahwa kesaksian ya yang kami miliki adalah sumber primer. Punya data Anda bukan sumber primer. Kok mengklaim punya saya menyempurnakan? Itu kan illogic. Balik lagi ya teman-teman. Kita itu kalau kita filsafat ya. Satu, radikal, cari ke sumber primer, lakukan ramifikasi. Apa itu? Mencari sampai ke akarnya. Nah, punya Anda bukan akar. Punya Anda bukan akar sama sekali. Anda ada di abad ke-7. Makanya perbedaan historisnya itu kesenjangannya tinggi. Nah, itulah kenapa mari saya ajak teman-teman gunakan logika. Pertanggungjawabannya ada. Rujuk ke sumber primer. Kalau lihat perbedaan dengan sumber abad ke-7, ya sudah, siapa yang benar? Anda bisa nilai sendiri. Gitu ya. Karena yang benar dialah yang memberikan keselamatan. Itu aja. Luar biasa. Haleluya.
Dikit boleh nggak? Bang Ardiansah, karena saya Siap. tadi ngasih Bang Jibril, Bang Ali ada nggak menit? Itu masih Ada. Saya minta semenit, Enggak, semenit saya setengah aja. setengah menit aja. Saya Oke, setengah menit oke. aja Bang Jibril. Oke, silakan. Oke, silakan, silakan, Uni. Saya fokus ke Erben, besarkan dulu host. Jadi gini ya. Kalau Al-Quran itu dibakar, sekarang pun seandainya musnah Al-Quran, ingat ya, penjagaan Al-Quran itu bukannya tekstual ya Erben. Kamu jangan lupa dengan peristiwa di Makabe pasal 1 ayat 56 sebelum Masehi, Erben, bahwa kitab Taurat itu ya, ini yang ayat nomor 56 ya, ini kata Ketombe, bukan Ketombe ya guys, tapi kata Ketombe ini salah satu kitab yang tidak ada di dalam kanonisasinya Protestan, tapi ada di Katolik guys. Itu kitab Makabe. Ya, fokus di nomor 56-nya. Nah, ini baru menjadi polemik ini harusnya. Dan saya akan tunjukkan polemiknya. Jadi ketika kalian mengatakan akan ada polemik, kalian curiga akan ada polemik, tunjukkan polemiknya, Jack. Begitu caranya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati. Artinya pada waktu itu orang-orang Yahudi yang dimana kitabnya kalian ambil, sudah terkanon kalian kumpulin ya, bukan kalian yang ngumpul, kalian hanya dapat dari yang sudah dikumpul sama orang Yahudi ya, kalian hanya mengambil dari orang Yahudi. Itu pun pernah dibakar habis pada masa Makabe. Nah, maka timbullah polemik. Apa polemiknya? Ada perbedaan antara 4 teks kemudian. Torah Mesoret ini walaupun saya berbentuk PDF, tapi saya meletakkan linknya di sini untuk cross check. Begini umat Islam, walaupun ini dijadikan PDF biar mudah melihatnya, tapi diletakkan linknya. Silahkan kalian cross check di link ini. Nah, Torah Mesoret MT, Torah Septuaginta LXX, kemudian Torah Gulungan Laut Mati DSS, kemudian Torah Samaria. Mana yang betul dari antara 4 ini? Nah, apa problemnya? Salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Mari kita lihat ini menurut kalian mungkin nggak masalah, tapi ini polemik. Kenapa? Ini berkaitan dengan ayat yang mengatakan jangan menambahi firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini tidak ada kata yang bergaris merah ini. And God saw that it was good. Tidak ada di dalam teks Mesorah. Nah, di sini tidak ada kata seperti itu. Kemudian di dalam Septuaginta ada. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang menambahkan firman Tuhan, siapa yang mengurangi? Ini berkaitan dengan doktrin bahwa orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan itu bukan orang yang betul ya. Nah, jadi itu caranya. Pertama, polemiknya dibawa. Kemudian masalahnya pernah terjadi nih pembakaran. Kemudian terjadi perbedaan-perbedaan teks. Nah, Islam mana? Mana? Lanjut. Ini dia tadi bangga banget sama Flavius Josephus. Ini kalau saya translate ya, ini bisa dicek dari NAMB. Ini di North American Mission Board. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi yang lahir di Yerusalem 4 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, ini udah jelas ya, berarti ini primeran dah, itu lahirnya aja 4 tahun. Habis itu tadi ada yang nanya, coba contohin dong satu aja. Saya kasih tahu, Quran of Uthman 1 Hijrah contain 99%. Abad pertama Hijrah ya. Nah, nih jelas di mana first century. Abis itu tadi ditanya juga dari Al-Fatihah sampai ini. Al-Fatihah sampai ke bawah. Anas. Nah, di situ ada semua. Ini kodeksnya ya. Kalau papirusnya ini jelas, ini ditulis waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nih, mid first century of Hijrah. Kalau kita bahas ini 1000 tahun sebelum Yesus, masih lengkap bro. Begini, tuh 1000 tahun sebelum Yesus. Tiba-tiba yang 2000 tahun, 1700 tahun yang lalu begini. Coba deh. Ini bahannya sama, papirus juga, ink juga, ini bahannya sama. Ini 3000 tahun sebelum Yesus. Ini 100 tahun setelah Yesus. Masih bisa dibaca, lengkap bro. Nah, terus Oke, ini kok silakan lanjut. Oke, lanjut dulu kalau belum. Lanjut. Iya Bang, lanjut. Oke, gedein saya. Aduh ya Allah ya Rob. Saya nanti akan tetap berfokus pada ini, pada kebenaran korespondensi ya. Silakan tunjukkan kepada saya di mana tertulis Mesias harus bangkit, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. Tiga-tiganya harus ada karena di sini tertulis demikian. Oke, saya lanjut dulu. Dia tadi mau membohongi kita. Koma Yohanin pada kodeks Ottobanianus ya kan, dalam bahasa Latin dan Yunani dibuat pada abad ke-14 dan ke-15. Nih, ini catatan pinggirnya, bro. Ini belum masuk ayat, bro. Ya, oke. Itu 1. Kemudian di sini kita juga bisa cek juga bahwasanya ini Koma Yohanim Codex Montfortianus ya kan, pada abad ke-13 sampai ke-16.
Aduh, terus nih Codex Sangaliensis 63 dalam bahasa Latin koma Yohanim ditulis di margin di bagian bawah pada halaman, belum masuk ayat ini, bro. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti Ardiansa akan sangat siap sekali menjawab tuduhan tentang Quran, ya, varian-varian tentang Quran yang katanya varian itu tadi. Ardiansa akan sangat siap menjawab dengan bahasa Arab. Jadi gitu ya, ini full bahasa Arab ya, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita translate ya. Takbir dulu teman-teman di bawah. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi berbicara tentang kritik teks itu adalah satu tema tersendiri sebenarnya. Tetapi karena kita menariknya ke situ, bolehlah kita masuk ke situ. Pertanyaan bahwa atau tuduhan bahwa Al-Quran 1924 dalam Ijtima' Kairo telah dibuang ke Sungai Nil, telah dibakar segala macam. Yang pertama itu adalah sebuah narasi framing yang tidak bahkan logis secara sejarah. 1924 Islam telah menyebar di seluruh Eropa, telah sampai ke Amerika, benua Australia, apalagi Asia. Dan apakah mungkin sebuah perkumpulan yang diklaim merevisi Al-Quran 1924 bisa menarik seluruh Al-Quran yang ada di segala tempat di muka bumi ini di satu tempat bernama Kairo atau Al-Qahirah, lalu merevisi atau mengkodeks ulang Al-Quran, dan sisa Al-Quran yang ada di muka bumi ini mereka buang ke Sungai Nil semuanya? Itu logis nggak kira-kira? Kalau Anda bicara filsafat saja Anda sudah ketampar itu. Masa logika seperti itu saja Anda tidak bisa mengerti? Sedangkan jika kita melihat di Kesultanan Nusantara saja, mulai dari Museum Kesultanan Aceh, Delhi, Yogyakarta, dan berbagainya, itu Al-Quran dari tahun 800 Masehi, tahun 1000 Masehi, berbagai tahun itu masih ada tersimpan sebagai pusaka sejarah, sebagai warisan budaya, dan bisa diakses oleh semua orang. Habis ya? Baik, waktunya habis. Habis. Oke, waktunya habis ya. Aku dulu ya, Oke. bro. Saya duluan. Oh, silakan. Oke. Jadi yang pertama gini ya, kalau tadi Uniriva berkata bahwa metodologi yang kami gunakan itu tidak melalui naskah-naskah tertentu, lalu metodologi apa yang kalian pakai untuk membuktikan originalitas dan juga kemurnian dari kitab yang kalian pegang saat ini? Kalau Anda mengatakannya melalui lisan, kemudian banyak penghafal-penghafalnya, tunjukkan kepada kami metode yang digunakan para sejarawan untuk mengafirmasi itu. Yang kedua, tadi ada bantahan masalah Flavius Josephus yang lahir 4 tahun setelah penyaliban Kristus. Minimal data kami jauh lebih tua daripada data abad ke-7. Yang ketiga, dasar penerjemahan kami itu adalah Codex Textus Receptus. Kalau Anda menyatakan kenapa papirusnya itu menjadi potong-potongan, Anda lupa bahwa dasar penerjemahan kami bukan didasarkan pada potongan-potongan itu. Malah sebaliknya, potongan-potongan itu mengukuhkan kebenaran apa yang telah kami pegang sebagai kanon saat ini. Nah, jadi pikiran Anda jangan dibalik. Ya, yang keempat, seandainya pun kalian mempersalahkan semua data yang kami berikan, seandainya pun kalian mempersalahkan data primer yang kami miliki, minimal, teman-teman muslim, minimal aja, tunjukkan data yang unpolemik untuk mendukung asumsi dari Al-Quran itu sendiri, yang membantah apa yang disaksikan oleh Injil. Kalau kita mau berfilsafat itu seperti tadi, harus radikal, harus apple to apple. Dari tadi kalian hanya menunjukkan apa yang kalian sebenarnya tidak ketahui. Jadi tunjukkan kepada kami data yang lebih tua dari yang kami miliki, yang unpolemik, yang berdiri secara independen untuk mendukung apa yang kalian asumsikan di abad ke-7. Jadi itu utang teman-teman muslim, ya. Dan gini Bro Elias, saya berterima kasih sama teman-teman karena semua data-data yang menyerang kekristenan itu adalah data yang lebih muda daripada data kita, bahkan lebih muda daripada data Quran sendiri. Dan yang hebatnya lagi, setiap data yang kalian tunjukkan tidak membenarkan kebenaran Quran, tetapi justru membuktikan kesalahan daripada Quran itu sendiri. Artinya apa? Kalian mengeluarkan data menyerang kekristenan, tetapi kalian lupa bahwa data itu juga menyerang keislaman kalian. Itu yang harus kalian sadari sekarang. Pertanyaan gue jawab, Ben. Terima kasih. Oke ya. Ben, pertanyaan gue jawab, Ben. Saya jawab. Silakan. Teman-teman. Silakan bercaya. Izin bicara Oke, boleh? sekarang saya ya. Oh, yaudah. Sorry Bang Om ya. Om sebentar. Saya
ini ya. Itu kalau butuh data fisiknya, Om bukan ateis, bawa bukunya ya. Tadi Mas Jibril mengatakan bahwa tolong dibesarin punya saya Bang Hos. Oke, Om Ateis, silakan Om Ateis. Oke, boleh. Kan dulu waktunya Jack kasihan nih. Gak apa-apa. Boleh Sambil diusahakan. nunggu Oh Jack. ya udah terserah. Silakan, Om Lanjut. Ateis. Tadi memang saya nyimak ya dari pertengahan, memang bukan dari awal. Jadi memang awalnya diskusinya Langsung tentang to the point sejarah, aja, Bro. tetapi kemudian bergeser ke ini. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang format dan kanonisasi kitab suci masing-masing, memang tadi ada Bapak Jibril ya mencoba untuk mengkritisi tentang Alkitab gitu. Nah, dalam konteks Islam pun saya pikir nanti teman-teman Muslim akan ditanya nih, misalnya nih ya, di mana nih musaf-musaf primer ini, di mana nih musaf-musaf sekunder ini yang sebelum jadi musaf Utsmani yang dipegang gitu, ya, karena ini Anda juga harus mempertanggungjawabkan dan ini harus ditunjukkan. Masalahnya karena di dalam buku ini, ya saya tunjukkan dulu bukunya nih, ya biar nanti teman-teman ini kata pengantarnya Quraisy Shihab nih ya, bukunya Taufik Adnan Amal. Jadi di dalam buku ini misalnya ya, ketika kita ngomongin tentang Musaf Ubay gitu ya, itu dicatat bahwa ada empat Ada dua sahabat tambahan. yang kemudian menjadi rujukan. Kenapa? Ada dua Ada tambahan 4 sahabat surat. yang kemudian menjadi Bayangin loh, surat rujukan. loh, katanya didektekan loh. Iya. Nah, ada 4 sahabat yang kemudian menjadi rujukan dari Nabi supaya apa yang mereka catat itu dibaca. Nah, persoalannya adalah misalnya Musaf Ubay ibnu Ka'ab ini itu pada zaman Utsman dibakar tuh. Oke, Project Itu silakan. dibakar tuh. Nah, terus Ya, gini, Bro. oke. Tadi itu yang saya mau sorry, tanggapi sedikit dijawab lagi dulu. nih. Saya mau tanggapi sedikit lagi terkait dengan yang 1924 itu bukan kita ngarang tuh. Di dalam bukunya Munir Syiri dicatat tuh. Ya, bukan 1924 aja, 1936 juga tuh. Terus yang tadi sempat dibahas, ya memang dibuang ke Sungai Nil tuh. Yang kagak dipakai itu. Jadi bukan hanya asumsi, Bro. Ini buku-bukunya ya. Saya cuma pengen mempertegas itu doang sih. Saya nggak mau lama-lama juga karena tadi dikritik ini pun sudah Oke, saya lanjutkan ya. macam-macam. Ya, Oke. lanjut. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama gini. Tadi Mas Jibril mengatakan, oh tidak ada, bahkan punya kami itu sama. Salah, Anda salah. Ubay bin Ka'ab, Mus'ab bin Ka'ab ada 2 tambahan surat, bayangin. 2 tambahan surat. Ibnu Musa juga. Kemudian siapa lagi? Ada 3 sahabat yang memiliki 2 tambahan surat. Bongkar, Ya, besarin dulu, itu besarin. tolong dicatat. Bos, Jadi besarin, surat Al-Khal Project. dan surat Al-Haf Oke, ini saya bayangin. hentikan Kemudian waktunya dulu ya untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa Bang Jack Cita ini tidak bisa saya perbesar mungkin karena pengaruh report. Jadi Oh, iya, jelas ya, oke. silakan dilanjutkan. Oke, lanjut Project. aduh, nggak apa-apa. kok gitu sih? Lu ganti anu aja Jack. Lu ganti matahari aja Jack. Jadi sebagaimana Udah. Erben Ini nih, mengejar, alhamdulillah. iya ya, bentar. Bisa ya? Sebagaimana Erben Alhamdulillah. mempertanyakan kepada saya apa link yang saya buka, saya bertanya kepada Jack Kita, apa link yang kamu buka? Ini linknya apa? Aman. Ya, tadi sudah Buka, disampaikan nampak kan tujuannya. linknya? Bukan Nampak soal kan linknya? aman. Buka dulu linknya. Kan linknya jangan-jangan kamu membawa PowerPoint karena kamu nggak punya poin gitu. PDF. Yang diedit dulu dong. Gini, Pak Host, saya minta tolong jangan dinyalakan dulu ya. Dipotong sama si Erben, Bukan. dipertanyakan link saya. Sekarang giliran saya Nggak apa-apa, pertanyakan nggak apa-apa. link Nggak apa-apa. PowerPoint kamu atau link PDF kamu. Sekarang dan Om Bang Pak Cita Objektif tolong minta tolong. linknya. Siap. Ya, saya minta Om bukan ateis buka bukunya. Ini adalah versi PDF yang saya punya adalah versi Ya udah, PDF. itu Coba baru tunjukin ateis, linknya, tolong Bro. bukakan PDF. bukunya. Aduh. Sebentar, tuh. Bukunya, ini bukunya. Gini, ini bukunya nih. sebentar. Judulnya adalah Sebentar. Jack Rekonstruksi Kita. Sejarah Quran. Jack Kita. Nah, itu. Sebentar. Tunggu dulu. Kamu Tunggu dulu. minta Anda yang tunggu dulu. bukunya Adi. udah dikasih, udah Itu buka Buka bukunya, halaman yang di dulu. bukunya. Coba Buka linknya. halaman di bukunya. Om Ateis, Sesuai buka yang halamannya. yang ditampilkan sama Jack Kita. Coba Ah, ateis, buka sama nggak? halaman Ini bukunya. Om buka ateis, Oke. bukunya ada. Coba, yang sama. dicek Cita Om PDF-nya. bukan ateis, tolong Iya, buka coba judulnya di Jack Kita, halaman judulnya. Coba judulnya Jack Itu Kita yang itu. dibuka Om Ateis itu buku. Enggak, yang ada di Jack Kita itu loh. Yang dicek Cita Iya, PDF, saya mau yang ngecek. diambil dari buku ini. Dengerin, saya mau ngecek di laptop saya gitu loh. Kalau buku itu kan nggak Nih. bisa saya ngecek. Nih. Nah, linknya mana? Linknya, Nih. link. Itu sama tuh. Rekonstruksi Sejarah Quran. Iya. Linknya mana link? Link. Rekonstruksi Ini Sejarah Quran. bukunya ada, Bos. Itu bukunya bukunya. dibawa Ngerti sama Om bukan ateis. Ini saya ada Astagfirullah. bukunya. Pura-pura nggak tahu nih adian saya nih.
Iya, itu ada Gimana bukunya, sih? bro. Tunjukin aja yang di buku, tunjukin aja yang di buku. Bukunya itu di bawah bukan ateis itu. Ini buku, Oh, bukan ateis itu bukunya. Bukan Iya, ateis kan? saja yang jelasin, Jangan Jack. pura-pura Ya ateis, udah, kalau. bukan ateis saja, udah. Oh, Jack, bukan kita ateis, diem lah. Tolong buka 209. Buka halaman 209. Halaman berapa? Teman-teman, gini 209. dulu. Biasanya di Halaman PDF 209, oke. biasanya di PDF itu kadang halamannya berbeda. Oke. Udah, saya sudah buka Betul, sekarang. beda. Saya punya bukunya. Iya. Iya, betul. 200 berapa? Nah, gini yang ngerti dua buku neng. Ini data primer ya. Oke. Oh, ini data primer. Nih 209. Ya sekitar antara 209. Pokoknya selisih 9 halaman dari saya, Bang. Di halaman buku Ini kan aslinya yang saya kan 209 itu 90. judul subbabnya adalah Mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Oh, enggak. Kalau itu yang Oh, PDF berarti kebalik. Berarti 100 berarti 190-an, Bang. 190-an. Pokoknya Yang selisihnya 96 sekitar 9 halaman. ya? 196. Yang tentang Oh, tambahan sorry, itu ya. 100 pokoknya yang ini ya, yang Ibnu Mas'ud ya. Itu kan yang apa? Saya udah baca, Bang. Saya udah baca. Jadi Kurang yang mana lebih yang bahas 100 tentang apa? Biar saya tunjukin. 180-an, Bang. 180 Mengenai berapa? naskah Oh, yang Ibnu Mas'ud. Ubay menurut Fihris dan Al-Itqan fil Kulum. Yang Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud. Terus Itu halaman- apa? Itu Ibnu Mas'ud ya. Oh, berarti turun, Bang, turun. Musafnya Ibnu Mas'ud siapa? ada lagi, nanti kita bisa Musafnya bahas gitu. Ubay. Menarik gitu. Musafnya Musaf Ubay. siapa, Bro? Ya, Ubay bin Ka'ab. Ya, betul, Ubay bin Ka'ab. 100 kurang lebih 180-an, Bang. Mungkin ke bawah. Aman kalau kita data itu komplit ya. Musa Yesus ya. Ya harusnya Ini Ubay. ditampilkan, Bro, gitu loh, dikasih Ini Musaf linknya, Ibnu Ka'ab. jangan pelit-pelit lah. Ini Mushaf Ibnu Ka'ab. Ini yang kalimatnya tentang apa, Bang? Soalnya saya udah baca, saya punya catatan di samping-samping juga gitu. Ada PR buat Ya, Cita tentang lah Ubay bin besok Ka'ab. PR. Tentang Ubay bin Ka'ab. Enggak, lah mereka yang minta ya, Mbak Rifa. Mereka yang Ini minta ya. Ubay Menarik bin lah Ka'ab ini nih. permintaan mereka loh. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Nah, Apa itu lagi? maju lagi, Bang, maju lagi. Nanti kan ada garis-garisnya tuh. Nanti ada Nih. garis-garisnya tuh. Yang ini. Nanti ada ya yang tabel. Nah betul, cakep. Itu ada nggak tulisan surat Al-Khal dan Al-Haf. Mantep nih, kena ini. Cincai. Lanjut. Nomor 88, Bang. 88. 88. 88 itu kan ada surat Al-Khal dan Al-Haf. 88 dan 89. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Itu kan yang pertama kan Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Ya kan? Bukan, halamannya udah bener. Halamannya udah bener tadi. Ya. Yang pertama kan ada Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, Iya, 3 An-Nisa, ya Penipu dalam nama agama. kan? Betul. Nah, itu ada line yang 84, 85, 86, 88. Itu ada surat Al-Khal dan Al-Haf. Silakan dibesarkan, Bang. Kena ini. Barangnya kena ini, cakep. Jangan lupa dijawab ya, Jack ya. Di mana Lukas? Iya, Jack ya. Jangan lupa Nggak usah lari dulu sana, Bung. Loh, itu pertanyaan saya yang awal soalnya. Itu pertanyaan saya yang awal. Iya, aman. Nggak apa-apa. Ini akan mengacaukan ada momen diskusi. kita permalukan Nggak usah dia mengacaukan Siap. bahwa ternyata penulis ketika Iya. mengungkapkan data ini Nggak ada paragraf usah. yang Ini tidak dia baca gitu. Siap Ustaz Ali. Iya. Ada momen-momen, ya, ada momen. Semuanya ada waktunya ya, brother. Nah, ini apa nih? Jadi kan itu kan ada surat Atin, Alaq, Al-Hujurat, Al-Tahrim, gitu kan? Al-A'la. Kalau dari bawah ada Al-Nas, Al-Falaq, ya kan? Al-Falaq, Al-Islah. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Quraisy, Al-Lahab, Al-Nasr. Oh, banyak alnya di sini. Terus? Jadi poinnya apa, Jack? Langsung poin aja, Bang. Poinnya apa? Poin aja. Loh, Anda minta data loh. Iya, Jangan pura-pura dong. Anda minta Ini saya data. buka juga. Ini kita sedang carikan data. Saya sedang buka apa yang kamu bicarakan. Oke, ya. Jadi poin kamu apa? Loh, tadi Bang Jibril ya mengatakan bahwa punya kami tidak ada perbedaan. Oke, saya pikir begini ya.
Ustadz Ali sudah mendapatkan data yang sama. Jadi tolong Bang Om bukan ateis dan Bang kita langsung kepada poin saja supaya tidak memakan banyak waktu. Silakan Bang. Iya, kalau poin saya tadi tuh, jadi dalam konteks Quran pun sebelum sampai kepada siap ya. Format dan Jadi, kanonisasinya ya jelas tuh. Ini Yuk, bagian lanjut. siapa ini ya? Oke ya, saya ulang ya. Jadi di halaman ini ya, kalau di PDF 189, kalau di itu bisa 9 halaman kurang. Di sini jelas ada 2 surat tambahan, bayangin teman-teman. Al-Khal dan Al-Haf. Ini ada 3 sahabat lain yang memiliki 3 surat ini, 2 surat ini. Katanya sama, gitu ya. Kalau kita buka punyanya Ibnu Mas'ud juga berbeda. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya, dalam sunnah.com Tirmizi ya, 3140 dikatakan apa? Ketika terjadi yang namanya kodifikasi, nih, aku terjemahkan ya, biar mudah ya, nih. Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai penduduk Irak, peliharalah Mus'haf yang bersamamu. Oke, jadi pada saat penyerangan ke Azerbaijan, terjadi perbedaan beda bacaannya, padahal katanya didektekan. Nah, punya kami kan tidak didektekan. Bedanya di situ. Udah mati kali, udah mati. Ya lanjut. Nah, bedanya punya kami tidak didektekan. Nah, yang katanya didektekan, ya, ternyata beda-beda. Ya, simply, ya bukan apa-apa gitu loh. Ternyata ketabrak sendiri. Makanya saya selalu bilang, bahkan ke Quraisy saya bilang gini, setiap pertanyaan mengenai kritik teks itu bunuh diri. Saya selalu dengan tegas mengatakan itu. Dan ini salah satu contoh bunuh diri. Punya Anda sendiri beda, ada 2 surat. Ibnu Mas'ud ada kurang lagi. 2 surat, kurang loh, bukan lebih loh. Punya Ubay bin Ka'ab, punya tambahan 2 surat. Padahal itu didektekan, teman-teman. Padahal ada sebuah ayat mengatakan, bila terjadi pertentangan di dalamnya, maka itu bukan dari Tuhan. Oke, Surah 4 habis ayat 48 waktunya. kalau nggak salah ya. Sabar gua nih. Nah, ternyata itu terjadi. Habis Jack. Oke, Boleh. saya cuma sebentar aja. Izin. Saya minta 1 menit Oh, aja. Bang Uni. Jibril, oke. Minta 1 menit aja. Jos. Ini satu menit aja untuk membahas soal Al-Quran dan surat yang katanya tambahan ya. Ini saya langsung ke manuskrip. Tadi kalau ada yang nanya, islamicawareness.org. Jelas ya. Ini kalau dilihat di sini, ini yang pertama nih. Ini yang pertama yang tadi di Tokapi, Turki. Al-Ghashiyah, habis itu Al-Ala, Al-Tariq, sama kayak yang saya pegang sekarang. Jadi surat tambahan itu nggak ada di Al-Quran kita yang kita pegang sekarang, termasuk yang di manuskripnya. Nih, Al-Ghashiyah, Al-Ala, nggak ada tuh tambahan 2 yang kamu tunjuk-tunjuk tadi tuh nggak ada, gitu loh. Habis itu yang di mana lagi? Uzbekistan, nih dibuka lagi nih, yang 80 kilo, dibuka lagi, surat itu nggak ada, gitu loh. Jadi itu tambahan siapa? Itu katanya tambahan, tunjukin coba. Mushaf itu kalau kalian tahu mushaf, tapi kalau jadi panjang kalau saya mau jelasin mushaf. Silakan lanjut yang lain. Oke, saya mau menekankan polemik. Namanya polemik itu tunjukkan pokok permasalahannya. Jangan diduga-duga ada masalah, ternyata kalian nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Seperti saya ini jelas ini. Pertama ada permasalahannya. Setiap kitab Taurat ditemukan di Koya. Ini terjadi puluhan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Ini berkaitan dengan kitab yang kalian pegang, yang kalian dapat kanonnya dari orang Yahudi, ya. Kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Torah ini dibakar. Masalahnya adalah kitab Torah ini tidak ada yang menghafalnya. Beda dengan Al-Quran yang memang kami tradisinya hafalan. Bahkan tidak mustahil anak kecil bisa menghafal 30 juz, walaupun memang tidak semua umat Islam, tapi ada manusia yang mampu menghafal. Nah, kalau kitab Torah ini kalau dibakar, bagaimana sandaran kebenarannya ketika sudah dibakar, siapa yang betul? Maka terjadi polemik. Mana polemiknya? Ini nih. Nah, ini polemiknya. Ini linknya ada di sini nih. Jadi polemiknya adalah adanya perbedaan isi ayat di dalamnya. Ada, saya tunjukin. Kalau Jack Cita tadi hanya nunjukin ini ayatnya, mana ayat yang berpolemik, ayat yang bermasalah mana, Jack? Kalau ini problem ini. Nih tanda-tanda merah ini contoh satu lagi nih. Ini tanda merah contoh. Bahkan mengambil kutipan-kutipan nubuatan pun itu salah besar, bahkan dirubah sama penulis kitab Matius. Nanti saya tunjukin nih berkaitan dengan Hosea pasal 11 ayat 1. Nah, di sini and on the 7th day God finished his work. Kemudian kalau di sini six day his work finished on the 6th day. Nah, ini teks Mesorah, ini Septuaginta. Katanya Septuaginta lebih dulu daripada teks Mesorah yang muncul kemudian. Nah, bahkan lembaga Alkitabiah Indonesia sendiri itu tidak konsisten menerjemahkan, menguntungkan ambil yang mana yang menguntungkan. Contoh, kalau di dalam teks Mesorah tertulis bahwa anakku kau kupanggil dari Mesir, Hosea 11 ayat 1 diambil. Giliran Septuaginta, aku memanggil anak-anaknya ditolak. Ini loh polemik. Masalahnya tunjukkan polemiknya Jack Cita. Nah, karena kita tahu ya perkembangan Bible ini, Perjanjian Lama ini juga ada pembakaran. Nah, kalau kalian bahaya, kenapa? Kalian nggak ada yang menghafal. Kalau Al-Quran ada yang menghafal. Oke, silakan yang lain dilanjut.
asumsi yang dibangun oleh Jack hanya mengambil remis-remis dari sebuah buku yang tidak pernah dia baca sampai selesai, saya yakin itu. Dan 100% saya jamin dia tidak pernah membaca sampai selesai, hanya coba mengambil atau berpolemik di atas data-data yang sedang dikemukakan oleh seorang penulis yang membawa jurnal ilmiah. Lalu hal yang sama juga bisa kita berikan kepada saudara kita ini. Misalnya ini ada sebuah jurnal ilmiah ini yang diterbitkan oleh sebuah kampus ternama di Indonesia ya, UGM. Jurnal ilmiah ini. Saya bacakan secara cepat. Bagi Quran, keadaannya berlainan. Teks Quran atau wahyu itu dihafalkan oleh Nabi sampai seterusnya. Dan ini sebuah narasi yang panjang. Kalau saya urai akan menghabiskan waktu. Tetapi merupakan sebuah tesis untuk menjamin atau membuktikan keaslian Al-Quran. Sekali lagi, ini jurnal ilmiah diterbitkan oleh sebuah kampus ternama di Indonesia. Kemudian, yang sangat menariknya ketika dia mengangkat sebuah buku yang ditulis oleh Taufik Adnan Kamal, saya yakin dia tidak pernah baca sampai selesai ini. Dan saya akan memberikan punchline sebentar lagi, karena ada usaha manipulatif yang dilakukan oleh para misionaris Kristen di sini, karena hanya mengambil sebuah data parsial yang sedang dijelaskan oleh seorang penulis, tetapi tidak pernah mau membaca kesimpulan penulis. Itu adalah sebuah pengkhianatan ilmiah akademik yang sangat buruk dan sangat memalukan sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil sebuah buku, ketika seorang penulis memaparkan data dari berbagai referensi, jangan lupakan bahwa penulis juga telah merangkum untuk menjelaskan kesimpulan dari data-data yang dia angkat tersebut. Jadi usaha-usaha kalian yang hanya berpolemik sebagai seorang polemikus, itu adalah usaha murahan yang sangat memalukan dari sisi akademik ya. Saya ingin mengangkat kembali bagaimana cacatnya kodeks kalian yang tidak pernah selesai sampai sekarang, dan bahkan tahun penulisan keempat kitab dalam perjanjian baru yang tidak pernah bisa kalian tuntaskan, satu antara lain pendapat-pendapat para sarjana Bible kalian sendiri. Nanti saya akan masuk ke sana, kita baku hantam terhadap teks di perjanjian baru. Siapa yang mau menambahkan saya? Saya Ustadz, saya seneng saya kalau kesini. Lanjut ya, gedein saya, host. Iya.